Anda kembali bersama kami di Market Corner. Pemirsa, kebijakan pemerintah terkait kredit usaha rakyat berorientasi ekspor dinilai sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM. Sebab kebijakan itu diyakini dapat merangsang pertumbuhan sektor usaha lainnya. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Haryadi Sukamdhani mengatakan, kredit usaha rakyat berorientasi ekspor (KURB) bisa mendorong dan mengoptimalkan sektor yang tidak langsung ekspor, namun masuk ke dalam supply chain, diantaranya sektor garmen dan furnitur. Haryadi mengatakan, tantangan lain yang harus dihadapi pemerintah adalah kebijakan pembiayaan, yakni permasalahan likuiditas. Menurutnya pemerintah harus memikirkan skema likuiditas dalam kebijakan pembiayaan. Kredit untuk usaha kecil yang orientasi ekspor, nah itu menurut saya sih sangat positif, ya, sangat positif sekali karena itu akan mendorong baik itu perusahaan yang langsung melakukan ekspor sendiri maupun dia yang masih dalam supply chain. Supply chain itu artinya dia mendukung dari industri lain untuk ekspor. Itu pasti akan terpengaruh besar. Nah, tantangannya adalah kalau masalah ini adalah masalah likuiditas saja. KUR berorientasi ekspor atau KURB ini menyediakan fasilitas ekspor yang lengkap dan terpadu untuk modal kerja yang disebut kredit modal kerja ekspor (KMKE). Selain itu, ada pula kredit untuk investasi yang disebut kredit investasi ekspor (KIE) bagi UMKM. Fasilitas KMKM memiliki tenor hingga 3 tahun, sementara itu KIE memiliki tenor sampai 5 tahun. Adapun plafon yang diberikan untuk KURB mikro maksimal 5 miliar rupiah. KURB kecil maksimal plafonnya 25 miliar rupiah, tetapi jika untuk KMKE hanya 15 miliar rupiah. Sementara untuk KURB menengah maksimal plafonnya 50 miliar rupiah, tetapi jika untuk KMKE sebesar 25 miliar rupiah. Dengan tingkat suku bunga 9% tanpa subsidi, penyaluran kredit ini akan ditangani Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Sasaran utama KURB adalah supplier plasma yang menjadi penunjang industri dan industri usaha yang melibatkan banyak tenaga kerja sesuai skala usahanya. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Ya, pemirsa, fasilitas KURB diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor berbasis kerakyatan. Apa manfaat KURB dan seberapa luas KURB dapat menjangkau pelaku usaha di tanah air? Untuk membahasnya, telah hadir bersama kami CEO Indonesia Exim Bank, Pak Ngalim Sawega. Terima kasih Pak Ngalim sudah hadir bersama kami. Fasilitas KURB yaitu kredit usaha rakyat berorientasi ekspor ini juga merupakan bagian dari paket kebijakan jilid 11 yang kemarin dikeluarkan pemerintah. Nah, bagaimana kemudian paket ini ataupun juga upaya ini bersinkronisasi dengan Exim Bank sendiri? Upaya-upaya apa yang sudah dilakukan, fasilitas pembiayaan seperti apa, Pak? Ya, terima kasih Pak Vero. Jadi Indonesia Exim Bank itu kita membuat program KURB. Sebetulnya kita ingin mensinkronkan dengan kebijakan pemerintah, di mana pemerintah dari tahun ke tahun kan memberikan KUR, ya terus membesar dan membesar. Oleh karena itu kita sebagai arm lainnya pemerintah juga mencoba untuk mensinkronkan dengan kebijakan pemerintah itu. Kita membuat KURB sama KUR, hanya kita berorientasi ekspor. Sinkronisasinya apa yang kemudian disinkronisasikan di dalamnya, Pak? Sinkronisasinya adalah kita dalam hal ini adalah pemberdayaan si UKM, ya, mikro, kecil dan menengah. Nah, oleh karena itu kita memberikan kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah tadi yang berorientasi ekspor. Tentunya kita memberikan apa tuh namanya, lebih bagus lah kalau dari sisi bunga, at least ya, dari sisi bunga. Kalau sekarang itu kita bunganya 9% ya per annum. Tapi kalau misalkan di luar KURB itu akan lebih tinggi daripada 9%. Oke, artinya sinkronisasinya lebih kepada kemudahan dalam mendapatkan kredit itu sendiri bagi UMKM-nya ya, Pak ya. Produk-produk seperti apa kemudian yang ditawarkan oleh Exim Bank sendiri, Pak? Jadi tadi ya, KURB itu kepada UKM. Kita punya skala, ya skalanya ya kalau mikro itu gross annual sales-nya itu sampai dengan 10 miliar per tahun. Ya, gross annual. Kalau yang kecil itu antara 10 sampai dengan 25. Yang menengah antara 25 sampai dengan 50. Nah, ini maksimal kredit yang bisa dapatkan? Kalau maksimal kreditnya itu untuk yang mikro itu sampai dengan 5, untuk kalau kredit modal kerja kita bisa kasih sampai dengan 5 miliar. Tapi kalau dia juga butuh untuk kredit investasi kita tambah another 5 miliar, jadi bisa kita 10. Untuk yang kecil ya, yang 10 sampai 25 miliar tadi, plafonnya kita bisa 15 miliar untuk modal kerja. Kalau ditambah investasi bisa menjadi
25. Ya, artinya dengan besaran itu ada klasifikasi juga pelaku usaha seperti apa yang kemudian bisa menerima dengan besaran seperti itu, begitu ya Pak ya? Betul. Baik. Nah, ada juga bentuk pembiayaan yang sempat ditawarkan oleh Exim Bank seperti mungkin tadi kredit modal kerja. Ada juga pembiayaan investasi, itu seperti apa sih Pak, kredit investasi ekspor? Ya, jadi pada dasarnya ya kredit itu bisa dibagi dua ya, bisa untuk modal kerja, bisa investasi. Investasi misalkan beli mesin, gitu ya. Kalau modal kerja biasanya beli bahan baku untuk bayaran gaji, gitulah. Jadi mana yang dibutuhkan. Pada umumnya itu yang dibutuhkan lebih kepada modal kerja. Karena kalau investasi biasanya begitu dia beli mesin ya sudah terus. Yang dibutuhkan adalah untuk beli bahan baku, kemudian diproduksi, itu butuh biaya-biaya itu masuk dalam kredit modal kerja itu. Baik, syarat-syarat seperti apa yang kemudian diperlukan bagi para pelaku usaha UMKM khususnya untuk bisa mendapatkan kredit khususnya yang berbasis ekspor pastinya Pak? Ya, kalau syaratnya sebetulnya sama dengan kita mengakses kredit pada umumnya ya. Hanya yang membedakan tadi dia hanya kriteria tadi kecil, menengah, dan mikro. Kalau sektornya any sektor apapun boleh. Nah, mestinya kalau dia meminta kurbe kepada kita, sama lah. Misalkan dia harus mengsubmit dia itu siapa, misalkan PT apa, apakah sudah ada anggaran dasarnya apa belum, kemudian laporan keuangannya ada atau tidak, atau dokumen keuangan lainnya yang bagian dari nanti kita bisa mengakses dia itu sebetulnya seberapa apa ininya, skalanya. Tentunya kalau dia skalanya kecil tidak mungkin dikasih gede kan, kan gitu. Jadi nanti disesuaikan dengan kebutuhan dia. Ada sektor potensial nggak dari Exim Bank sendiri, artinya ada sektor-sektor tertentu yang memang lebih mudah untuk mendapatkan pembiayaan? Jadi sebetulnya kita tidak membatasi sektor apapun boleh. Tapi kalau kita lihat sekarang yang di dalam pipeline kita itu banyak dari misalkan perkebunan, perikanan, ya, kemudian furniture, itu agak banyak, packaging, karena ini kecil-kecil kan, biasanya mereka itu kan yang mendukung ekspor. Nah kalau misalkan tadi perkebunan itu banyak sekali. Kalau ini katakan ini perusahaannya, kemudian yang plasma itu banyak sekali. Jadi bisa ribuan. Kalau disebutkan seperti itu sih memang kayaknya banyak yang potensial ya Pak ya. Tapi kita tahu bahwa untuk UMKM sendiri memang kadang juga jaminan kepada pihak pembiayaannya sendiri masih kurang. Apakah ini kemudian juga berlaku bagi Exim Bank sebagai pihak penyalur pembiayaan? Kita bahas di segmen berikutnya ya Pak ya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Market Corner, kami akan kembali usai jeda. Millennium Village menggelar acara pembukaan show unit Golf View yang bertema Women and Wine Rendezvous di Marketing Gallery Millennium Village pada 31 Maret 2016. Pada hari ini ada pameran lukisan yang temanya adalah perempuan atau woman. Juga ada acara wine tasting. Seperti show unit yang sebelumnya, ini adalah show unit yang didesain oleh interior designer kenamaan, namanya Studio HBA dari Singapura. Tapi bedanya dengan show unit yang pertama, show unit kali ini tetap bernuansa Art Deco, tapi nuansanya lebih maskulin. Millennium Village adalah sebuah kawasan terpadu yang terletak di Lipo CBD yang mengadopsi konsep Global Smart City dengan nilai investasi mencapai 200 triliun rupiah. Segera kunjungi show unit Millennium Village dan dapatkan berbagai penawaran menarik lainnya. Newsroom kami bekerja 24 jam non-stop demi melayani kebutuhan berita dan informasi terpenting Anda. Saya bangga turut terlibat di dalamnya. Seri Kamrus, saksikan Berita 1 News Channel dalam format Full HD di Channel 1, First Media, dan Big TV. Live streaming lewat berita1.tv atau download aplikasi Berita 1 di Android dan iOS. Anda kembali bersama kami di Dialog Market Corner, masih bersama dengan Pak Ngalim Sawega. Pak, tadi sudah sempat saya singgung bahwa apa sebenarnya jaminan bagi Exim Bank sendiri untuk memberikan kredit kepada UKM seperti itu? Karena biasanya kendalanya memang di situ. Target besar secara angka, tapi kemudian penyalurannya ini yang masih kecil karena ada kekhawatiran dari pihak pembiayaan sendiri.
Ya, baik. Jadi sebetulnya pada umumnya yang menjadi jaminan itu adalah proyek yang kita biayai. Itu intinya ya. Yang lain-lain itu kan hanya tambahan. Nah, untuk Kurbe, karena kita tadi ngeling antara perusahaan besar dan perusahaan kecil, kita memberikan yang kecil-kecil tadi. Yang kecil tadi kan sebetulnya kan dia mendapat order dari yang besar. Ya, ini saling ketergantungan ini, saling membutuhkan. Oleh karena itu pada saat kita memberikan pinjaman kepada si kecil, sebetulnya si besarnya ngerti. Sehingga nanti begini, oke, yang kecil yuk tak kasih pinjaman, yang besar tahu, nanti bayarnya bisa dari sini, gitu loh. Kalau enggak ini kita bisa langsung dipotong dari sini, gitu loh. Dan ini kan biasanya sifatnya kayak transaksional. Saya dikasih order apa, selesai pekerjaan dibayar, gitu kan. Nah, sehingga pembayaran tadi sumbernya dari sini. Tapi potongannya juga berarti dari per transaksi atau per bulan seperti biasa, Pak? Itu tergantung ininya. Tapi biasanya kan begini, yang namanya dia tuh usaha itu kan terus continuous, jadi tidak bisa per transaksi. Biasanya itu kan terus, ini kerjain ini, kerjain ini, kerjain ini. Tapi rinciannya pasti ada. Tetap tiap bulan pembayaran kreditnya seperti biasa, begitu. Dengan begitu, itu akan lancar, gitu. Artinya, kalaupun misalnya ada pihak yang kemudian mengajukan pinjaman, khususnya dari UKM tersebut, dari pihak Exim Bank sendiri ini akan melakukan semacam investigasi kecil untuk mengetahui dari mana atau siapa kemudian pihak yang bekerja sama dengan UKM tersebut, begitu? Ya, saya kira itu assessment pada umumnya begitu ya, Pak ya. Membutuhkan jaminan juga kah dari perusahaan yang bekerja sama dengan UKM tersebut? Bisa juga. Jadi biasanya begini, karena ini sangat ketergantungan. Biasanya yang besar tadi dia mau menjadi avalisnya, menjadi penjaminnya. Nah itu structure itu saja lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Praktek selama ini ya, itu yang besar-besar itu mau dia sebagai avalis, karena dia juga sangat tergantung masukan dari yang kecil-kecil ini. Nah, ini kan simbiosis mutualistis. Betul. Gitu. Target penyalurannya sebenarnya berapa banyak sih, Pak? Jadi kita untuk pertama kali ini kita sediakan 1 triliun dulu. 1 triliun. Nah, nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Kalau nanti misalkan marketnya bagus, nah, penyerapannya juga bagus, mungkin kita bisa tingkatkan lagi. Ini kan masih baru ya, Pak ya, tapi sejauh ini sudah berapa banyak yang sudah tersalurkan? Jadi sekarang yang dalam pipeline itu ada 34 yang mengajukan, 30 perusahaan yang mengajukan. Itu katakanlah itu yang agak besarnya ya, Mbak ya. Kalau ini di bawahnya lagi itu bisa ribuan, anunya itu plasma ribuan. Dari 34 itu kita lihat dalam pipeline itu sekitar 1 triliun lebih sedikit. Nah, yang sudah kita hampir final itu ada 2 perusahaan, satu di sektor perikanan, satu lagi di sektor mekanik dan elektrikal untuk kereta api. Itu sudah cair atau hampir? Hampir. Yang satu yang ikan itu kita kasih 4 miliar, yang satunya lagi tadi 3 miliar. Nah sejauh ini apakah artinya dari pihak Exim Bank sendiri menunggu nasabah, karena kan kalau dilihat juga memang cukup potensial dan banyak yang mengajukan, atau dari Exim Bank akan memperluas pemasarannya dan akan melihat bagaimana sejauh ini akses nasabah sendiri, apakah akan menjemput bola atau memang menunggu nasabah yang mengajukan, Pak? Saya kira dua-duanya dilakukan, tetapi yang pertama harus kita yang proaktif. Kita yang proaktif. Karena apa? Kita kan sudah punya customer yang besar-besar. Siapa yang mengeling kepada dia, kita tinggal melalui di situ kan. Nah, akan lebih mudah kalau kita proaktif melihat ke sana. Nah, itu akan lebih mudah. Seperti ini kita pipeline. Sebetulnya kan ini baru kita launch akhir Maret yang lalu kan. Tapi sebetulnya sebelumnya kita sudah siapin dulu. Mana potensinya mana. Nah, itu dengan tadi, seperti tadi. Lebih banyak proaktif sebetulnya. Artinya tidak ada kendala sama sekali sebenarnya, Pak? Ya sebetulnya kalau dilihat seluruhnya gitu ya, kalau kendala pasti ada. Tapi saya kira itu masih doable. Sehingga kita berani mengajukan program ini. Pak, tadi sebenarnya Anda sudah sampaikan ya apa-apa saja kemudian yang dibutuhkan nasabah kalau misalnya ingin mengajukan kredit begitu ke Exim Bank. Tapi adakah kemudian tips khusus mungkin apa yang sebaiknya dimiliki oleh nasabah yang kemungkinan besar bisa di-fulfill oleh pihak Exim Bank begitu? Ya, saya kira yang pertama itu kalau saya lihat harus karakternya. Karakter orang itu harus karakter disclose. Perusahaan seperti itu. Ya, tapi muncul manusianya kan, si pelakunya usaha. Kalau dia disclose, kemudian dari sisi bisnisnya sustain, gitu ya, sustain, nah itu kita bisa kasih. Hanya itu aja sebenarnya. Karena begini, karena ini sebetulnya kan kayak bisnis biasa, bisnis biasa sehingga assessmentnya juga hampir sama juga kan, hampir sama. Dan yang penting ini adalah tetap bisnis ya, bukan charity.
Artinya harus kembali, harus kembali. Nah, oleh karena itu bagaimana kita membuat strukturnya supaya kita dari sisi kita membantu UKM tetapi repayment-nya juga harus oke. Sehingga nanti dengan begitu gelinding. Dari 1 triliun itu nanti akan terus yang ini dapat gitu. Yang jelas dari Exim Bank sendiri tidak ragu-ragu menyalurkan dana tersebut karena sudah di backup oleh pemerintah juga kan Pak Ngalim. Oke, terima kasih Pak Ngalim sudah berbincang bersama kami di Market Corner. Ya pemirsa, sampai di sini Market Corner menemani pagi Anda. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Saya Veronica Moniaga, mewakili kerabat kerja yang bertugas dan rekan saya Kevin Egan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Seusai melakukan pertemuan, keduanya menyambut baik dengan telah dapat diselesaikan.